nih. Kita mau Bukan ngomong, kita Yesus yang saya minta, bukan Yesus. ngomong. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Yesus itu Tuhannya Romawi, Tuhannya Eropa, itu Tuhannya orang Barat, itu Yesus. Yang saya minta, Markona, Tuhannya Bani Israel. Masih ada di sisa otaknya kan? Otak masih bisa berfungsi sedikit kan? Atau sudah kacau, hancur lebur otaknya? Hah? Kita yang otak tahan. Yang saya minta Orang Tuhannya ngomong, Bani Israel. orang ngomong, kita juga ngomong. Ini bukan diskusi namanya. Markona, kalau Anda tahu tentang diskusi, etika diskusi, apa yang ditanya itu yang dijawab. Saya tanya Tuhannya Bani Israel. Yang saya tanya, Tuhannya Markona, pemakan babi dengarkan, penyembah Yudas dengarkan. Yang saya tanya Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen yang saya tanya. Hah? Pasang lututmu mendengar kalau kau punya kuping sudah nggak bisa berfungsi karena makan babi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman semua, kali ini kembali lagi menggaungkan debat antara Muslim dan Kristen. Kenapa cuma Muslim dan Kristen yang berdebat? Karena hanya dua agama ini yang mempunyai predikat agama syiar, atau selama masih banyak kata-kata dalam Al-Quran dicomot oleh biblos mereka, kami seluruh umat Islam akan terus-menerus menghantui kalian. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, agama Islam punya doktrin. Kalian juga punya doktrin. Doktrin kami adalah inna tinna indallahil Islam, bahwa tidak ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali agama Islam. Jadi selain agama Islam, itu agama buatan manusia. Oke teman-teman, jangan lupa di like, share, dan komen di video yang ada di channel saya. Semoga menjadikan amal kebaikan kita semua. Selamat mendengarkan. Iya. Jadi perintah dan larangan ini adalah sebuah kondisi. Saya katakan ini sebuah kondisi di mana kondisi ini akan menghantarkan manusia kemudian untuk menuju kepada keselamatan. Sama seperti rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu diadakan kemudian untuk menyelamatkan manusia di dalam perjalanan. Nah, kehidupan kita ini adalah perjalanan. Kehidupan kita ini adalah perjalanan menuju kepada kehidupan berikutnya. Kalau kemudian di jalan kita temukan ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau, tidak kita tepati dan kita tidak ikuti instruksi perintah-perintah yang ada kemudian pada lampu ini, celaka jadinya. Contoh, lampu merah disuruh berhenti. Kalau disuruh berhenti kita langgar, maka kita akan tergilas atau mengalami kecelakaan. Merah artinya berhenti, kuning hati-hati, hijau artinya jalan. Nah, kalau hijau justru kita berhenti, maka kita akan digilas kendaraan dari belakang. Kalau kemudian merah kita melaju, maka kita akan digilas oleh kendaraan dari depan. Inilah bukti kasih sayang Allah kemudian, sehingga Allah memberikan kepada kita aturan-aturan, yang mana aturan ini tujuannya untuk memerintahkan kita melakukan apa yang perlu kita lakukan dan meninggalkan apa yang perlu kita tinggalkan, agar kehidupan kita ini damai sejahtera. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Al-Isra, ya, Al-Isra, kalau nggak salah di ayat 23, Allah Subhanahu wa taala di sana menerangkan dengan sangat rinci kepada kita bahwasanya perintah-perintah Allah itu didatangkan kemudian agar manusia itu tidak salah sembah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsanan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jadi Allah kemudian memberikan aturan, jangan dan silakan lakukan. Perintah dan larangan ini menuntun kemudian manusia kepada keselamatan, baik hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada sesama manusia. Hubungan kita kepada Allah, yang diperintahkan laksanakan, yang dilarang jangan dilakukan. Perintah Allah kepada kita untuk berhubungan dengan manusia, yang diperintahkan laksanakan, yang dilarang jangan dilaksanakan. Tujuannya apa? Untuk damai sejahtera. Demikian Bang Andi. Teruskan Bang Nyoma. Gimana, boleh nggak sih membuat aturan sendiri agar tidak terlalu terikat di yang Tuhan sampaikan sebagai petunjuk? Ada nggak sih agama yang membuat aturan sendiri terus happy sendiri gitu dan cenderung menyalahkan yang lain? Ada nggak sih kayak gitu? Nggak bisa Bang Andi, nggak bisa, karena manusia ini adalah makhluk yang kompleks. Dia bisa melakukan apa saja. Manusia ini lebih buas daripada binatang buas sekalipun, dan manusia bisa menjadi makhluk yang terbaik, lebih baik daripada malaikat. Bahkan manusia bisa lebih setan daripada setan. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan, larangan dan perintah. Jadi kalau ada kemudian orang yang menghapuskan perintah Tuhan lalu kemudian menjadikan perintah manusia sebagai panduan, maka orang itu kemudian sama halnya membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Kalau orang tua memiliki aturan, lalu kemudian anak melanggar aturan tersebut, jika aturan itu demi kebaikan anak lalu kemudian dilanggar, maka anak durhaka kepada orang tuanya. Semua orang tua akan membuat suatu perintah dan larangan kepada anak-anaknya demi kemaslahatan anak tersebut. Begitu juga pencipta langit dan bumi ini memberikan aturan kepada makhluknya agar makhluknya ini tidak kemudian mengalami kebinasaan, dan agar makhluknya kemudian ini mendapatkan kehidupan yang damai sejahtera. Untuk itulah kemudian Al-Quran diwahyukan sebagai pedoman, di mana di dalamnya tersimpul segala larangan dan perintah. Nah, kalau ada manusia membuat aturan-aturan sendiri, maka itu sama halnya dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dia mau perintah-perintahnya ini kemudian ditaati oleh manusia dalam konsep tatanan ketuhanan. Maka ketika ada sebuah agama yang mengajarkan bukan firman Tuhan untuk ditaati, maka agama tersebut bermasalah. Bermasalah dari semua aspek. Bermasalah tentang konsep keselamatan, bermasalah tentang konsep kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu bisa kita buktikan. Itu bisa kita buktikan. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika ada sebuah kitab atau buku yang dianggap suci, tetapi punya masalah, meskipun masalah itu sekecil apapun, maka yakinilah agama itu bermasalah. Kalau kitab suci agama itu bermasalah, maka pasti agamanya bermasalah. Jika agamanya bermasalah, maka percayalah tokoh-tokoh agamanya bermasalah. Jika tokoh agamanya bermasalah, maka percayalah jemaat-jemaatnya pasti bermasalah. Dan kalau kita hidup berdampingan dengan orang yang bermasalah, maka kita akan selalu diseret kepada masalah. Seperti itu, Bang. Tapi gini loh Mbak Nyoma, manusia kan diciptakan dengan free will, kebebasan. Terus ada aturan baku dari sang pencipta agar free will ini tidak free will kebablasan. Tapi fenomena yang berkembang adalah mereka ada orang-orang, sekelompok orang-orang terdahulu itu membuat aturan sendiri
membuat buku sendiri, terus kemudian bahkan membuat Tuhan baru buat mereka. Ini sebenarnya apa melatar belakangi orang-orang yang kayak gini? Apakah ini memang karena sang pencipta itu sudah menciptakan jin dan manusia, atau mau menciptakan iblis? Apa ini iblis pengaruhnya yang sangat dominan di sini, Bang Joma? Pendapat Anda? Iya, jadi gini, Bang Handi. Ketika Allah kemudian memberikan larangan dan juga memberikan perintah, maka cakupan dari perintah ini tentu adalah untuk menuju kepada damai sejahtera. Pelanggaran terhadap perintah dan pelanggaran terhadap larangan itu tentu akan menuju kepada kebinasaan. Kita lihat kemudian apa yang diterangkan Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Allah kemudian menerangkan untuk supaya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Tuhan yang menciptakan seluruh umat manusia. Kenapa demikian? Karena pada diri manusia itu ada kehendak bebas. Manusia bebas kemudian melakukan apa saja, sehingga ketika mendapatkan dirinya dalam keadaan tersesat, kecenderungan manusia kemudian itu berputus asa dan tidak ingin dirinya tersesat seorang diri, maka mereka kemudian mengajak orang-orang lain untuk ikut tersesat dengannya. Ada yang kayak begitu, ada yang sampai stasiun kayak begitu. Mereka tahu agama mereka salah, mereka tahu ajaran mereka itu sesat, tetapi mereka gengsi kemudian untuk mengiyakan dan memeluk ajaran agama Islam. Mereka sadar itu. Maka apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan dengan membisikkan bisikan-bisikan yang mengajak orang lain meninggalkan ajaran agama Islam. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa berlindunglah engkau kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Dari mana? Berlindung dari min syarril waswasil khannas. Berlindung dari kejahatan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berlindung kepada bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan kemudian kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi iblis ini berasal dari dua golongan. Ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin, yang senantiasa membisikkan kepada kesesatan, membisikkan kepada kejahatan. Mereka tahu mereka salah, tapi mereka gengsi untuk menemukan kebenaran itu. Mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran, tapi mereka gengsi untuk meninggalkan kemudian kesalahan. Ibarat seekor lalat, sekuat apapun kemudian kita memberikan argumentasi bahwa ini adalah parfum, ini adalah harum, ini adalah wangi, seekor lalat tidak akan peduli. Mereka akan tetap lebih cenderung kepada sampah. Inilah yang Al-Quran katakan bahwa wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Ini yang kemudian Al-Quran jelaskan bahwa saudara-saudara dari orang-orang kafir itu adalah setan yang senantiasa mengajak manusia kepada kesalahan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam setan menyesatkan manusia untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Demikian. Mohon izin guruku semua, saya mau ngurus ini dulu. Kita selesaikan dulu. Mohon izin undur dulu. Ya, silakan Bang Samudra. Ya. Tolong dilihat anunya WA saya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang wabarakatuh. Handi, tadi sudah dan host dan semuanya Ustaz, lanjut. Jadi gini loh ya teman-teman ya. Saya kurang lebih seminggu bersama Bang Joma. Jarang tuh kami bercanda. Yang ini yang kita bahas tiap hari begitu. Menggali keilmuan Bang Joma, bertanya. Ini yang kita terus gali gitu loh. Ya karena saya tidak laibkan,
offline ya, makanya di sini kita obrol lagi. Obrol tujuannya apa sih? Edukasi kan gitu intinya. Buktinya banyak kok yang kembali ke Islam. Gini loh banyak, kalau ada sudah aturan baku, terus aturan baku itu tidak ada yang bisa mengganggu gugat, bahkan tidak bisa untuk membuat yang sama, begitu Al-Quran yang kita maksud. Terus ada orang yang membuat kitab, terus mereka jual murah begitu. Ini orang yang kayak gini maunya apa kira-kira? Terus siapa toko-toko di balik ini semua? Kenapa mesti ada gitu loh? Pendapat Bang Juma, siapa kira-kira toko ini? Tapi jangan menyebut nama, silakan. Iya. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah kalam ilahi, di mana apa yang tertore di dalamnya sudah pasti adalah sebuah kebenaran yang tidak mungkin kemudian diragukan. Kalaupun ada yang ragu terhadap Al-Quran, tapi punya waktu, punya ruang untuk mengkaji Al-Quran dengan tujuan benar-benar ingin mengetahui kebenaran dengan aspek akal dan pewahyuan, maka insya Allah mereka akan sampai kepada poin kebenaran Islam. Nah, sekarang pertanyaan Bang Handi adalah kenapa bisa demikian? Al-Quran lagi-lagi menjelaskan wa ikhwanuhum. Jadi Allah sedang menerangkan kemudian wa ikhwanuhum yamuddunahum. Jadi Al-Quran ini dengan terang mengatakan bahwasanya teman-teman mereka di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim. Teman-teman mereka wa ikhwanuhum yamuddunahum, membantu setan-setan dalam apa? Fil ghayyi, dalam menyesatkan. Jadi setan ini punya kemudian prajurit, setan ini punya pasukan, setan ini tidak sendiri. Iblis ini memiliki kaki tangan, yang mana kaki tangan ini membantu setan di dalam menyesatkan manusia. Ini yang Al-Quran sampaikan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi, di dalam kesesatan. Summa, kata Allah, kemudian la yuqsirun, mereka tidak pernah bosan, mereka tidak pernah jenuh, mereka tidak pernah lelah, mereka tidak pernah lalai. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Itu kata Allah. Summa la yuqsirun, mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan umat manusia. Makanya api ini kita bentuk. Kenapa? Karena musuh yang nyata di hadapan kita ini adalah berbentuk manusia yang adalah penolong, yang adalah saudara, yang adalah teman dari setan di dalam menyesatkan manusia. Setan tidak akan mungkin kemudian memunculkan dirinya mengusir manusia dari masjid, tidak mungkin. Setan kemudian tidak akan mungkin memunculkan dirinya mengajak umat Islam meninggalkan Islam, tak mungkin. Tetapi setan akan datang dalam wujud manusia, mengajarkan manusia untuk meninggalkan ajaran agama Islam. Siapa yang punya tanggung jawab kemudian untuk menghalau setan-setan ini? Yaitu apologet Islam Indonesia lah yang memiliki tanggung jawab penuh untuk menghalau gerakan-gerakan setan di luar Islam. Begitu Bapak. Mantap. Satu lagi pengembangan loh ya. Kalau Bang Juma mengatakan memang sih ada yang tersesat, tapi sombongnya adalah mereka yang sudah sesat ini ya sombong kuadrat, happy, bahagia, kemudian cenderung menyerang kebenaran yang hakiki begitu. Dan inilah tugas kita semua. Tiap hari kita hadapi orang yang kayak begini. Nah, menurut Bang Juma ini metode-metode apa yang harus dipakai, terus seperti apa, dan apa yang harus kita lakukan. Ini loh tugas kita semua. Apa demikian Bang Juma? Iya. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Bang Handi dan juga teman-teman, berbicara mengenai agama tauhid, artinya kita tidak terlepas daripada ajaran para nabi. Ketika kita berbicara mengenai nabi,
Maka Nabi yang perlu diimani di sini adalah salah satunya Nabi Adam alaihissalam. Apa yang membuat Nabi Adam kemudian terkontaminasi dengan pelanggaran? Kira-kira apa dasar pijakannya? Istri, tahta, wanita, harta, anak, atau apa? Rupa-rupanya yang menjatuhkan Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya Hawa, yaitu perut. Jadi kalau berbicara mengenai perut, maka kita akan teringat kepada Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 168. Apa kata Allah di sana? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini peringatan ini. Ketika kita berbicara mengenai awal penciptaan manusia, awal kejatuhan manusia, awal terjeratnya manusia kepada pelanggaran perintah Tuhan, teringat kita kepada Al-Quran seruannya, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di atas muka bumi. Jadi perintahnya itu kepada makanan. Kalau ada sebuah agama yang tidak membatasi kemudian makanan haram, makanan halal, maka agama itu bermasalah. Percaya sama saya, dan saya bisa buktikan. Kalau ada sebuah agama semua bisa dimakan, maka percayalah kepada saya, agama tersebut ada masalah. Masalah terhadap Tuhan, masalah terhadap kitabnya, masalah terhadap pembawa agama yang mereka anut. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ternyata dari aspek makanan inilah kemudian setan menjatuhkan Adam dan keturunannya. Sungguh setan itu, kata Allah, musuh nyata bagimu. Innahu, sesungguhnya wahai anak keturunan Adam, lakum aduwwum mubin, bagi kalian itu adalah musuh yang nyata. Siapa itu? Setan. Bagaimana setan menjatuhkan manusia? Melalui makanan. Percaya tidak? Percaya. Nabi Adam alaihissalam dijatuhkan kemudian oleh iblis melalui makanan. Orang-orang Nasara, pengikut Nabi Isa alaihissalam, juga jatuh karena faktor makanan. Perintahnya kepada mereka, jangan kau makan, jangan kau makan, jangan kau minum. Tapi mereka kemudian menghalalkan apa yang dilarang, membolehkan apa yang tidak dibolehkan oleh Tuhan. Pasti masalah, pasti bermasalah. Oleh karena itulah kemudian pertanyaan Bang Handi, ketika diajukan pertanyaan seperti ini, maka rujukan kita merujuk kepada Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai seluruh manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di atas muka bumi ini. Jangan sembarang kau makan. Demikian Bang Handi. Masya Allah. Jadi memang makanan menjadi tolak ukur juga sih, karena perut itu juga memerlukan sesuatu untuk hidup. Tapi itu kan jelas tadi kan disampaikan itu semua ada aturan. Tapi pernah saya membaca di sebelah begitu, semua makanan halal, termasuk semua binatang berkaki 4 begitu,
boleh dimakan kecuali kaki empatnya meja begitu. Ini dibuat sendiri menurut Bang Joma atau memang ada perintah begitu? Bukankah ada sebagian dilarang gimana ya di fenomena beginian? Iya. Baik. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kemudian dengan sangat rinci ya bagi kita umat Islam. Apa kata Allah? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu telah datang dari Allah, Tuhan kalian. Kebenaran terkait makanan, terkait minuman, terkait ibadah, terkait ketuhanan, terkait kemanusiaan dan seterusnya. Faman syaa falyu'min. Barang siapa ingin beriman kepada kebenaran tersebut, silakan, kata Allah, silakan beriman. Wa man syaa falyakfur. Lalu siapa yang ingkar terhadap kebenaran itu, biarkanlah mereka menjadi kafir, kata Allah. Artinya potensi kekafiran itu memang ada. Allah membuka diri kemudian kepada seluruh manusia untuk manusia itu memilih antara kebenaran dan kesesatan, antara hak dan yang batil. Lalu poin-poinnya kemudian Allah menurunkan syariat kepada para nabi. Ini yang boleh dimakan, ini yang tidak boleh dimakan. Tapi ketika ada pengajaran segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini berarti sudah menyalahi firman Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Ulangan 11. Ulangan 11 sangat jelas, di sana terinci lagi bagaimana kemudian manusia pada masa Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan segala dengan setia kewajibanmu terhadap Elohim, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, segala peraturannya, segala perintah-perintahnya. Artinya dalil yang tadi yang lebih dulu saya bacakan 1 Korintus 6:12 tertolak demi kebenaran. Semuanya halal bagiku, itu kata Rasul atau pendiri agama saudara kita. Sedangkan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi menerangkan haruslah engkau mengasihi. Perintah harus di sini dalam bahasa Ibraninya disebut aheb. Aheb itu adalah penekanan. Aheb itu artinya cintailah, taatilah, kasihilah. Ini menjadi sebuah kata kunci. Cintai, taati, kasih, aheb. Cinta kepada siapa? Yehova. Siapa itu? Pencipta langit dan bumi dalam hitungan teman-teman kita Yahudi. Harus wajib mencintai Tuhan itu dengan cara apa? Melakukan dengan setia apa yang diperintahkan. Samar. Samar artinya setia, tidak menyeleweng, tidak melenceng, tidak munafik, tetapi dia harus taat, setia, samar terhadap apa? Kewajiban, mismarriage, tugas, kewajiban yang kemudian menjadi sesuatu yang harus diemban oleh Bani Israel. Mereka diperintahkan kemudian untuk taat, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan melakukan dengan setia terhadap mismarriage, kewajiban mereka terhadap yang senantiasa Tuhan sampaikan, yaitu ketetapan, peraturan, hukum-hukum yang ada. Cukup ketetapannya, lalu kemudian misfat, peraturannya, lalu yang terakhir adalah misfah, perintah. Jadi perintah Tuhan harus dengan setia mereka cintai, aturan Tuhan harus dengan setia mereka cintai, ketetapan Tuhan harus dengan setia mereka cintai. Jadi apa yang menjadi simbol daripada kebenaran itu adalah mentaati segala perintah Tuhan yang menjadi ketetapan dan peraturannya. Itu tercermin dari segi aspek syariat atau hukum-hukum seperti makanan. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Kalau cinta kepada pencipta langit dan bumi, jangan dimakan. Saya kira begitu Bang Handi. Terima kasih Bang Joma, terhubung karena pemakan babi juga sudah ada. Ya, mari kita berikan kesempatan. Astagfirullahaladzim. Loh. Saya tidak makan babi Bang Handi. Oh. Tapi suka babi.
Tidak lah. Suka babi gitu. Tidak. Dalam hal ini. Tidak makan tapi suka. Menurut Anda itu babi itu haram atau halal? Nah inilah kalian belum pintar udah itu haram. Kalian belum tahu. Coba kasih tahu. Kita belajar dulu. Belajar di mana? Pak suruh bilang data sih lagi di betina. Pak suruh bilang dalam hatinya datang sih lagi di betina. Ibu ini habis minum tua apa gimana sih? Tidak minum juga itu. Ini dari sekte mana Bang Andi? Halo Bang Zura. Halo Ibu. Iya agak karena. Ini Baik. yang lagi naksir sama Bang Kian Santang ini. Oh, Iya. iya. Agama apa Kalau ini? kafir. Agama apa? Oh, kafir. Iya. Iya. Nah, kenapa betah dalam agama kafir? Ya mending disebut tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya daripada mending disebut kafir kan daripada mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah nama pencipta langit dan bumi. Subhanahu wa ta'ala itu adalah gelar, yaitu yang maha suci lagi maha tinggi. Kenapa Anda tidak mau kemudian tunduk kepada hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi? Karena pencipta langit dan bumi adalah Hashem Yuhid Fafi Yehovah, bukan Oh, Allah gitu. Subhanahu wa ta'ala. Oke, apakah Yot-Heh-Vav ini tidak maha suci lagi maha tinggi? Maha suci. Maha suci lagi maha tinggi kan? Iya. Artinya kalau Anda mengatakan tidak menyembah kepada yang maha suci lagi maha tinggi, lalu Anda mengatakan menyembah kepada maha suci maha tinggi, mungkin ada yang perlu diperiksa di sini. Kelihatannya ada yang bocor entah sebelah kiri atau sebelah kanan. Jangki framing. Gitu. Ketika kemudian pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi datang mengajarkan sebuah hukum-hukum kepada Bani Israel dengan sebutan Elohim atau Hashem Yot-Heh-Vav, apakah hukum-hukumnya juga untuk orang Indonesia? Tentunya lah. Ada dalil? Ya sama aja, kalian juga kan di Arab itu kan Enggak, jangan ke Arab dulu. Anda sudah menggugurkan Allah. Sekarang kita berbicara mengenai Hashem. Oke? Ya, Anda sudah ya Allah berbeda berarti. Subhanahu wa ta'ala Oke. itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala gugur menurut saudara. Sekarang kita ke Hashem. Konsentrasinya ke Hashem. Apakah Hashem ketika datang kepada Bani Israel, aturan, ketetapan, hukum-hukum dan perintahnya berlaku untuk orang Indonesia? Jawab. Berlaku. Iya, Tolong tunjukkan dalilnya. berlaku lah. Iya, tolong tunjukkan dalilnya. Ya berlaku, kita percaya Saya butuh dalil. Saya tidak butuh mulut lebar otak kosong. Saya butuh dalil. Tuh, kan framing. Saya tidak butuh mulut kosong, otak kosong. Kosong. Dalilnya mana? Dalil. Saya butuh dalil. Pencipta langit dan bumi Hashem Yot-Heh-Vav memberikan hukum kepada orang Indonesia. Dalilnya mana? Ya memang dari sana. Dalilnya mana? Semua orang itu Yahudi dan Kristen itu di sorga. Dalilnya mana? Hashem untuk Kristen pemakan babi, penyembah manusia bernama Yudas. Dalilnya mana? Dalilnya Kami mana? menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sesembahan kami sama. Dalilnya mana bahwa Tuhan yang datang kepada Bani Israel hukum-hukumnya berlaku untuk orang Indonesia? Tunjuk dalil. Karena Minta kasih sesembahan hadiah. kalian beda sendiri.
Ya biar tadi Anda sudah menggugurkan, tak ada masalah bagi kami. Sekarang Anda yang bermasalah. Ketika Anda mengatakan Anda penyembah Elohim, tolong tunjukkan dalilnya. Elohim mengajarkan syariat, hukum-hukum, ketetapan dan ketentuan dan perintah kepada orang Indonesia. Mana dalilnya? Biar kami jadi ikut juga, silakan. Dalil, kami butuh dalil. Kami tahu Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan yang benar. Ketika dikatakan Eloh atau Ilah Abraham, Ishak dan Yakub, kami percaya itu adalah Tuhan yang benar. Sekarang permasalahannya ente orang Indonesia dari suku Toraja, bukan Bani Israel, di mana Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak memberikan aturan, ketetapan, ketentuan kepada di luar Bani Israel. Tapi kalau Anda mengatakan ada, tunjuk dalil. Silakan. 1, 2, Sebelum 3, Yesus 4, bukan kita 5, menjawab Bang Andi. Nggak bisa kayak begini. Kita mau 6, jawab juga bicara. 7, Nggak bisa Bang Andi. Biar 10 di atas ini nggak bisa. Karena kita 9, bicara juga Bang Andi toh. 10. Saya minta dalil. Tuhannya Bani Israel memberikan ketetapan, memberikan hukum-hukum, memberikan ketentuan-ketentuan dan perintah serta larangan kepada orang Indonesia. Dalil, tak kasih hadiah. Tuhannya Bani Israel sabar. Tuhannya Bani Israel memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar, Mazmur 147 ayat 19 sampai ayat 20. Perintah dan ketetapan Tuhan yang datang kepada Yakub dan Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa Indonesia. Mana dalilnya? Mazmur 147. Ente dapat aturan main dari mana? Jawab. Satu, 2. Yesus bukan? Kok Yesus? Yang saya minta Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen. Karena itu kan nggak bisa Andi. Terus dia ngomong, nggak bisa Andi. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Tante Markona yang saya minta dalilnya Tuhannya Bani Israel, bukan penyembah Yudas. Yang saya minta dalilnya bukan. Saya tidak minta dalilnya Tuhannya Kristen. Saya tidak minta tentang Yesus. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Itu sendiri. Nenekmu kiper, pakai celana sepak lari di lapangan. Mana ada Tuhannya Bani Israel itu adalah Yesus. Malas. Yang saya minta, Tuhannya Bani Israel. Banyak comor ini orang nih. Bukan Yesus. Yang saya minta bukan Yesus. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Yesus itu Tuhannya Romawi, Tuhannya Eropa, itu Tuhannya orang Barat, itu Yesus. Yang saya minta, Markona, Tuhannya Bani Israel. Masih ada di sisa otaknya kan? Otak masih bisa berfungsi sedikit kan? Atau sudah kacau, hancur lebur otaknya? Kita yang otak tahan. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Orang ngomong, kita juga ngomong. Ini bukan diskusi namanya. Markona, kalau Anda tahu tentang diskusi, etika diskusi, apa yang ditanya itu yang dijawab. Saya tanya Tuhannya Bani Israel. Yang saya tanya Tuhannya Markona, pemakan babi, dengarkan, penyembah Yudas, dengarkan. Yang saya tanya Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen yang saya tanya.
Hah? Pasang lututmu mendengar kalau kau punya kuping sudah nggak bisa berfungsi karena makan babi. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhannya Bani Israel? Bani Israel, dengarkan saya. Mana dalilnya Tuhannya Bani Israel mengajarkan ketetapan dan hukum-hukumnya kepada orang Indonesia seperti Anda, Markona? Coba tunjukkan, saya tunggu. Dibuka mute-nya. Sebelum nah, mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa di seluruh dunia meyakini dan mempercayai dan mengenali Yesus Kristus itu. Mana perintahnya Tuhannya? Mana perintahnya Tuhannya Bani Israel? Itu kan perintahnya Tuhannya Kristen. Yang saya minta Tuhannya Bani Israel. Mana? Dia maunya sesuai kehendaknya. Jadi dia bilang gini, aduh Yesus itu bukan tidak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berarti Tidak bisa dong. mana dia itu? Ya, Anda sudah menggugurkan Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami kenal dengan sebutan Allah. Tidak apa-apa. Sekarang yang saya minta adalah Tuhannya Bani Israel dikatakan di dalam kitab mereka, Yesaya 57:15, Yesaya 5:16, Tuhan mereka itu maha suci, maha tinggi. Sementara Tuhannya Kristen maha terkutuk di atas tiang salib. Oke? Nah, saya tidak mau perintah dari Tuhannya Kristen ini. Tidak mau saya. Karena Tuhannya Kristen, yaitu Yesus atau Yudas, itu tidak pernah memerintahkan orang untuk menjadi Kristen. Karena Yudas ataupun Yesus tidak pernah membaptis satu monyet pun. Tidak pernah. Nah, sekarang saya tanya samamu, Tuhan kami maha suci, maha tinggi. Tuhannya Bani Israel maha suci, maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya Kristen, Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22 dan 23 adalah manusia terkutuk. Itu Tuhanmu, makhluk terkutuk Tuhan kau itu, Yudas namanya. Nah, saya tidak minta Tuhan terkutukmu itu. Yang saya minta Tuhan yang maha suci, tunjukkan perintahnya. Ada ketetapan, ada hukum-hukum yang diberikan kepada Bani Israel dan juga ditujukan kepada kamu sebagai Markona yang ada di Indonesia ini. Jawab. Jawab tadi Pak Sul, dengar ki baik-baik, jangan ki putar. Jawabanmu itu yang kau jawab itu Yesus, manusia terkutuk itu yang kau jawab. Yang saya tanya Tuhan yang maha suci, Markona. Yang saya tanya Tuhan maha suci. Markona, yang saya tanya Tuhan yang maha suci, Tuhanmu itu terkutuk, bukan itu. Bukan itu yang saya tanya. Tuhan yang saya tanyakan adalah Tuhan yang maha suci, yang diterangkan di dalam Yesaya 57 nomor 15 atau Yesaya 5 nomor 16 bahwa Elohim itu subhanahu wa ta'ala, maha tinggi, maha suci. Nah, saya tidak ingin kemudian membahas tentang Tuhan terkutuk. Yang ingin saya bahas adalah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi. Saya minta pertanyaan saya dijawab. Tolong tunjukkan perintah dari Tuhannya Bani Israel yang maha suci, maha tinggi ini, di mana perintahnya, ketetapannya itu diperuntukkan untuk orang Indonesia. Itu tertulis di mana? Silakan. Ini yang ketiga kalinya ya, keempat kalinya. Tadi Sujangki putar-putar biar 10 orang Kristen di atas sini kita tanya sama di semua jawabannya. Paham Miki? Mana Tuhan yang maha suci memerintahkan perintah kepada orang Indonesia? Sudah dijawab tadi, Jangki putar-putar lagi begitu jawabannya, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Itu Tuhanmu, itu Yudas, yang kau jawab itu Yudas, manusia terkutuk itu yang keluar dari rahim manusia. Saya tidak tanyakan itu. Saya tidak tanya itu Tuhanmu. Saya ngerti Tuhanmu Yudas, mati terkutuk,
Itu saya ngerti, saya paham. Justru saya banyak mengajarkan Kristen tentang Tuhannya yang terkutuk itu. Yang saya tanya sekarang adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Yudas itu gantung diri, beda kau itu. Oh, tidak, bukan. Yudas itu yang kemudian tergantung secara terkutuk. Mari, mau kita buktikan. Mau kita buktikan. Mau kita buktikan. Mau kita buktikan. Putar-putar jangan. Jangan, karena kamu adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Kamu adalah saudara setan di dalam menyesatkan manusia, dan kamu tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Itu kerjamu. Kenapa saudara Markona tidak mau kemudian membahas siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Kita yang setan. Ayo. Kita yang setan. Di dalam kitab saudara jelas di Galatia 3 nomor 3, orang yang digantung itu adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Yang disalib itu Yesus. Saya tanya, siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Zulkifli M. Abbas yang terkutuk. Kasihan ya orang Kristen ya kayak gini. Kalau dia tidak bisa lagi kemudian menjawab, sudah kepentak dia kan, nggak bisa lagi, nggak ada jalan lagi, akhirnya mengajak kita melucu. Sama CP, Kimurtat atau CP? CP itu penyembah Yudas yang tak berilmu, yang bagi saya ya sampah sih orang-orang kayak gitu ya. Sama seperti Markona, ditanya apa jawabnya apa, ditanya tentang sudah saja yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang Markona jawab itu kan Yesus. Yang adalah Yudas itu kan yang kamu jawab. Dan saya tidak butuhkan itu, saya paham. Yang saya tanya tentang Tuhannya Bani Israel. Itu gantung diri, Pak Sul. Gantung diri. Yakin? Kita nggak baca kitab kah? Oke, baik. Mari kita lihat. Kalau Anda mengatakan bahwa Oke, baik. Sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yudas itu gantung diri, jelas sekali di dalam pernyataan kitab saudara sendiri diterangkan bahwasanya kontradiksi antara Matius dan juga Lukas di dalam menceritakan tentang Yudas. Matius 27 nomor 5 nomor 8, Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imam memungut uang itu lalu memberi tanah darah. Di dalam cerita Lukas berbeda. Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Mana yang benar? Lalu jatuh tertelungkup lagi. Oh ya Rabbi ya Syuhamasya, sudah saya bilang tadi, dengar baik-baik nah. Yudas itu gantung diri. Kita mau data dari mana lagi? Itu sudah jelas-jelas Yudas gantung diri. Oke, sekarang kalau Anda mengatakan Yudas gantung diri, saya tanya kepada saudara Markona, mana yang benar antara Lukas dan juga Matius? Mana yang benar? Apakah Yudas beli tanah dulu atau dia gantung diri dulu? Apakah Yudas yang membeli tanah atau imam-imam yang membeli tanah? Jawab. Ketika sebuah kitab di dalamnya ada masalah, maka agama itu pasti bermasalah. Itu konsepnya tuh. Nah sekarang masalah di dalam kitab saudara adalah di dalam catatan Matius, Yudas kemudian menggantungkan dirinya. Dia tidak pernah beli tanah. Yang membeli tanah adalah imam-imam. Di dalam cerita Lukas, justru yang membeli tanah Yudas, baru kemudian bunuh diri, gantung diri. Ini masalahnya sangat luar biasa nih. Sebuah buku kalau sudah bermasalah seperti itu, sudah pasti agama itu juga bermasalah. Kalau agama sudah bermasalah, maka sudah pasti pengadutnya tidak berakal sehat. Nah sekarang mana yang benar? Sehat, jangan framing. Kalau Anda sehat, saya tanya, kalau Anda sehat, Anda pasti menjawab mana yang benar. Di dalam kisah para rasul 1, Yudas membeli tanah. Di dalam Matius 27, imam-imam yang beli tanah. Mana yang benar? Yudas yang beli tanah atau imam yang beli tanah? Jawab.
menurut Matius, Yudas mati gantung diri. Menurut Kisah Para Rasul 1:18, Yudas mati tertelungkup dengan perut robek. Mana yang benar? Jawab. Nggak ada otak. Itu makanya aku bilang mustahil dalam keadaan bersamaan orang Kristen ketika berbicara Bible dia dalam keadaan waras. Mustahil itu. Itu yang gak waras, itu uang intinya dipakai beli tanah. Intinya siapa yang beli tanah? Yudas atau imam? Itu ada persepsi di situ. Iya, dua persepsi. Itu bukan persepsi, itu katanya adalah firman Tuhan menjadi persepsi. Firman Tuhan atau persepsi? Dengar dulu. Sudah Itu firman Tuhan atau persepsi? lagi putar-putar nih. Orang bisa putar. Firman Tuhan atau persepsi, Markona? Markona. Ini bilang sejarahnya itu Yudas digantung, kamu putar-putar itu Yudas yang disalib. Sekarang kalau Anda mengatakan Yudas itu digantung, oke. Yang saya tanya, Yudas yang beli tanah atau imam-imam yang beli tanah? Mana yang benar? Kalau ini kitab boleh disebut kitab, tapi tidak bisa disebut kitab suci. Kenapa? Karena syarat dengan kesalahan. Ini bukan kitab suci, ini bukan buku suci. Buku yang dianggap suci bolehlah. Ini diceritakan di data yang satu Yudas beli tanah, tetapi di buku yang satu imam yang beli tanah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satunya salah atau dua-duanya salah. Dulu Pak Sul, dengar dulu nah. Itu uang inti dipakai beli tanah. Sudut pandang itu ada berbeda di situ, tapi sejarahnya itu Yudas yang gantung diri, bukan Yudas yang disalib. Ya, permasalahannya kalau cerita itu betul, maka tidak akan ada cerita yang salah yang ada di sekelilingnya. Permasalahannya, kalau cerita itu salah, maka pasti akan muncul kesalahannya di sekelilingnya. Fakta yang terukir sekarang adalah satu mengatakan Yudas gantung diri, lalu kemudian yang beli tanah dari hasil upah daripada suap dipungut oleh imam, lalu imam beli tanah. Di cerita yang lain, Yudasnya yang beli tanah lalu gantung diri. Bukan gantung diri, Ahi. Bukan gantung diri, jatuh tertelungkup perut robek. Tak peduli saya, mau dia mati dalam keadaan tertelungkup perut robek. Izin ini. mau dia mati dalam keadaan Izin ini. Burama noise. Rahman Uis. Cek. Mana? Kok nggak ada suaranya? Bang Juma, mute. Bang Juma, mana nih Bang Juma? Hidung aku mampet sebelah nih, gua nggak bisa apa-apa nih. Tuh kan? Bang, kan kita apa yang dibilang Alitia itu yang di Alkitab. Jadi mana yang benar, Alitia? Yudas mati gantung diri atau jatuh tertelungkup perut robek? Mana yang benar? Pak Sugi, dengar dulu Pak Sugi. Tadi kan sudah aku bilang sejarahnya itu Yudas itu gantung diri, bukan Yesus yang gantung diri, bukan Yudas gantung disalib. Itu terjadi kontradiksi. Yang belikan tanah Yudas atau imam-imam. Sudah aku bilang tadi kan itu yang bingung kan? Mana yang benar? Ini ada, kalau terjadi kontradiksi begini, tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satu ada yang benar atau dua-duanya salah. Itu dua-duanya harus pandang, dengar dulu. Bagaimana dua-duanya benar? Yang satu mengatakan yang beli tanah adalah imam-imam, yang satu lagi yang membeli tanah adalah Yudas sendiri. Apakah Yudas itu imam-imam juga?
Aduh, Pak Sugi, dengar dulu. Yudas sendiri yang membelikan atau imam-imam yang membelikan? Jawab. Jangan bodoh-bodohin orang. Pak Sugi yang bodoh-bodohin orang. Nah, oke, sekarang mana yang benar nih? Yudas sendiri yang beli atau imam-imam yang beli? Kan sudah aku bilang sampai 10 kali dibilang Pak Sugi tidak mengerti. Ada dua sudut pandang, intinya itu. Nah, sudut pandang mana yang benar? Ya nggak bisa. Mana bisa begitu? Ini jelas terjadi pertentangan antara Matius dan Kisah Para Rasul. Loh. Oke, kalau tidak bertentangan, bagaimana Anda mengatakan yang beli imam tapi Yudas juga yang beli? Bagaimana cara menyatukan ini? Cuma ketawa doang bisamu. Nah, kalau Pak Sugi ketawa bisa, Anda ketawa nggak bisa. Bisa. Ketawamu itu seperti menghibur diri, nggak bisa jawab justru ketawa. Pak Sugi harus adil, nggak boleh harus adil, keadilan sosial. Ya iya, saya tanya, apa yang beli tanah ini siapa menurut Anda? Dua persepsi. Nah, kalau ada dua persepsi, mana yang benar? Persepsi yang mana? Persepsi menurut Lukas atau persepsi menurut Matius? Ini Pak Sugi, kalian itu mau merubah-rubah sejarah, sudah dibilang yang diganti. Yang merubah sejarah ini siapa? Saya tanya. Yudas telah Nih saya bacakan. Oke, saya bacakan ya. Dengar baik-baik. Kalau mau besar-besaran suara saya lebih besar. Nih, dengar baik-baik. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah. Oke. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam Markus 27 ayat 3-8, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu. Gimana? Percuma, akhi, dibacakan udah lari dia. Bukan orang waras kok dibacakan dalil. Percuma. Orang kayak lari gini kan kau kan? Tujuannya bukan mau belajar. Memang ya seperti yang saya terangkan tadi, orang-orang kafir itu adalah teman-teman setan di dalam menyesatkan manusia. Mereka adalah pembantu setan untuk menjaring manusia-manusia masuk ke dalam neraka. Itulah mereka. Artinya kitabnya mereka aja mereka nggak paham. Kitab mereka sendiri tuh. Waalaikum. Salam kenal Bang Zuma, saya dari Aceh. Salam kenal Bang. Saya dari Aceh. Udah lama. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Mr. X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Siap. Saya kepengennya kan di room ini diundangan si Pendi Aceh itu loh Bang. Mau ndak dia? Kita ke Komalnya aja, kita nggak dinaikkan. Lagi mau diundang ke sini. Pernah masuk juga ke Komal dia, cuman nggak dinaikkan juga. Dinaikkan? Enggak. Kira-kira saya dinaikkan nggak? Wah, itu tuh kurang tahu juga ya. Saya kepengennya sih dia. Udah cukup. Kurang tahu, cukup. Nggak bisa Bang. Beliau menghindari kita, apologet Islam ini dihindari oleh beliau, karena beliau murtad itu bukan karena menemukan kesalahan di Al-Quran, bukan juga menemukan kebenaran di Bible. Beliau murtad itu karena hanya ingin jalan-jalan keliling Indonesia. Bosan dia hidup miskin, makan sehari
5 hari puasa, bosan dia, makanya dia mengikuti agama yang bisa memberikan dia beras. Itu bang alasannya. Makanya dia menghindari untuk berdialog dengan pasukan api. Ya, betul tuh bang, karena dia kan dulunya memang orang nggak punya kok di sini. Izin saudaraku, izin Gurunda menambah tadi data ya. Ini tolong satu ini data bahwa ini nasnya ya. Matius 27 itu ya. Nih. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan ya. Ini nasnya yang dijelaskan tadi Gurunda sama Pak D itu. Matius 27:5 pernyataan Yudas bahwa dia menggantung lalu dia menggantung diri ya, menggantung diri pada masa itu ya. Mati menggantung diri pada masa itu yaitu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi betul ya Yudas yang disalibkan. Itu aja, silakan Gunda. Iya. Itu catatan kaki dari sabda Bible sabda. Itu di Matius 27 nomor 5 diterangkan, Kisah para Rasul 1 nomor 18. Oke. Iya. Jadi yang jelas bahwa yang mati terkutuk itu adalah orang yang menerima suap. Nah, sekarang siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas, kan itu poinnya. Maka saya berani mengatakan bahwa berdasarkan Bible yang mati terkutuk itu adalah Yudas. Dalilnya ada kok. Setuju. Ini siapa lagi? Get. Nih Kristen apa Muslim? Muslim. Oh, Muslim. Halo, assalamualaikum Bang Zuma dan guru-guru yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah, sama seperti teman-teman yang lain. Masya Allah Bang. Semangat Bang dakwahnya. Selalu semangat, insya Allah. Ya, insya Allah Allah selalu membantu kebenaran. Amin. Asli Bang, mantap lah. Itu Bang, orang Oten display itu Bang, dia ini buat gaduh lagi Bang. Si apa Mikana lagi itu Bang, si Mikana. Oh, si Antikristus, kenapa dia? Nggak tahu tuh, lagi ini apa, bahas ini bunda istrinya Nabi Adam, Siti Hawa. Dia minta penjelasan itu. Kenapa istrinya Nabi Adam? Ya, dia minta dicarikan di dalam Al-Quran yang mengatakan kalimat Siti Hawa. Oh sama, saya juga minta supaya ditemukan di dalam Bible istrinya Paulus. Namanya siapa? Iya tuh Bang. Dan kalau misalnya Al-Quran menjelaskan nama istrinya Nabi Adam, misalnya, itu apa korelasinya dengan iman? Karena Al-Quran itu datang bukan sebagai buku biografi, dan Al-Quran itu datang menyampaikan pewahyuan yang bermanfaat kemudian terkait dengan kemaslahatan kehidupan manusia. Kalau umat Islam tidak mengetahui nama istri daripada Nabi Adam, apakah keislaman itu gugur? Enggak. Nah, yang sekarang permasalahannya adalah mereka mengimani Paulus ini sebagai pembawa kabar gembira keselamatan. Siapa Paulus ini? Jangankan seorang rasul, jangankan materi-materi yang digunakan untuk beriman, materi untuk kemudian kita gunakan belanja di pasar aja, itu informasinya harus akurat. Siapa yang membawa kabar? Untuk apa kemudian kabar ini diberitakan? Contoh misalnya di Pasar Senen ada yang datang memberi kabar, Pasar Senen ada bom, jangan ke sana. Siapa yang membawa kabar? Orang ini harus kita selidiki. Pembawa kabarnya siapa? Si Fulan. Bagaimana orang ini? Dari mana dia? Mana tanda pengenalnya? Mana identitasnya? Jangan-jangan hoax.
siapa nama orang tuanya, bagaimana latar belakangnya, kayak mana kehidupan sehari-harinya, siapa aja teman-temannya. Itu harus diperiksa itu, supaya pemberitaan ini benar-benar akurat. Jangan ke pasar Senen, di situ ada bom waktu yang entah bisa meledak besok, bisa lusa dan seterusnya. Orang langsung percaya itu adalah orang bahlul. Harus menyelidiki informasi ini dari mana, siapa yang menyebarkan informasi ini, siapa nama bapaknya, siapa nama kakeknya, siapa nama buyutnya, siapa nama istrinya, siapa anak-anaknya, keluarganya dan seterusnya. Apakah dia orang terpercaya atau tidak? Itu harus diketahui. Nah sekarang pendiri agama mereka di Antioquia jelas, orangnya ada, namanya ada. Nah, tanya, siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, siapa saudara-saudaranya, bagaimana kehidupannya dari sejak dia dilahirkan sampai dia menjadi seorang tokoh agama. Apakah dalam kehidupannya dia seorang pendusta? Apakah dalam kehidupannya dia penyesat? Apakah dalam kehidupannya dia pencuri, dia maling, dia serigala? Kalau iya, maka jangan terima informasi dari dirinya. Karena teko yang berisi kopi ketika tertumpah, maka yang keluar pasti kopi. Jangan pernah bermimpi teko yang berisi kopi ketika tumpah yang keluar adalah madu. Itu tak akan mungkin. Jadi pembohong ketika bercerita pasti isinya kebohongan. Pendusta ketika dia bercerita pasti isinya adalah dusta. Penyesat ketika bercerita pasti ceritanya adalah kesesatan. Itu kaidah itu. Orang jujur akan mengatakan kebenaran, pendusta akan menyatakan ketidakbenaran. Itu poinnya tuh. Maka kita harus tahu kemudian ketika ada orang yang menyampaikan berita harus diselidiki. Berita ini dari mana? Siapa yang menceritakan? Apa latar belakang orang yang menceritakan ini? Siapa dia? Nah, itu harus diketahui. Kenapa? Karena ketika kita merespon pembicaraan orang yang datang memberikan suatu berita tanpa kita mengetahui berita itu benar ataupun tidak, maka yang celaka adalah kita. Orang lalu lalang pergi ke pasar Senen, kita tidak pernah ke pasar Senen. Kenapa? Karena mendengarkan informasi dari pembohong. Padahal tak ada bom, tak ada apa-apa di sana. Artinya kita yang bahlul, mendengarkan suatu, percaya saja kepada sesuatu yang tidak jelas akurat dari mana sumbernya. Nah, itulah makanya Al-Quran ini tidak ada keraguan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berbeda dengan kitab di luar Al-Quran, orang pasti ragu. Yang memiliki kitab ini, yang mengimani kitab ini juga pasti ragu. Saya yakin itu. Demikian. Ya, ini ada kebenaran. Selamat malam kebenaran. Silakan dibuka mic-nya. Ya. Selamat malam, Bang. Kristen ya? Ya, betul, Kristen. Oke, Bang. Silakan, Bang. Ada yang disampaikan. Begini, Bang. Dari narasi-narasi saudara-saudara Muslim seringkali menyatakan bahwa Injil yang ada di Bible itu sekarang dan juga kitab-kitab lainnya artinya tidak original lagi, tidak asli lagi. Saya ingin menanyakan, apakah saudara Muslim ini bisa menunjukkan kira-kira di mana aslinya? Halo. Iya. Baik. Ini ribut di mana ya? Oke. Sembari saya menjawab pertanyaan saudara, karena nama saudara adalah kebenaran, artinya muatan daripada yang Anda bawa itu pasti benar. Nah gini, Injil ini adalah sebuah hikmat pengajaran, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang kemudian datang bukan kepada umat Islam. Maka yang punya kewajiban untuk menunjukkan Injil itu
adalah Bani Israel. Satu. Kedua, Isa alaihissalam, Yesus Kristus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Kalau kemudian Anda mencari Injil, tanya kepada Bani Israel di mana Yesus itu datang. Jangan tanya kepada kami, karena bukan kitab kami itu. Itu kitabnya Bani Israel tuh. Itu ajaran Nabi mereka. Itu adalah ajaran Mesias yang datang kepada mereka. Justru harusnya yang punya kewajiban menunjukkan itu kalian, saudara-saudara Kristen, yang punya kewajiban menunjukkan itu. Kenapa? Kalian mengaku sebagai pengikut. Kami bukan pengikut. Kami hanya beriman. Bani Israel, Tuhan kami mengutus seorang nabi, rasul kepada mereka bernama Isa dengan kelengkapan ketetapan berupa hikmat Injil. Hilangnya Injil itu atau adanya Injil tersebut kami tidak ada urusan, karena itu bukan kitab suci yang diwahyukan kepada kami, itu kepada Bani Israel. Nah, muncul Kristen kemudian ngaku sebagai pengikut Yesus. Maka kami yang akan meminta kepada saudara, mana Injil yang diterangkan oleh catatan Lukas 1 nomor 14, Yesus berjalan di Galilea lalu mengajarkan Injil Allah. Saya bertanya pada saudara Kristen yang adalah ngaku pengikut Yesus, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel tersebut? Ada kok? Silakan. Injil itu di dalam Kristen sebenarnya bukan seperti tafsiran Anda bahwa Injil itu sebuah kitab yang diturunkan dari surga. Tetapi Injil pada dasarnya yang ada di Kristen yaitu kabar baik ketika Yesus itu mengabarkan bahwa keselamatan datang dari Yesus itu sendiri, begitu. Terus kalau soal Anda mengatakan bahwa kami harus menanyakan Injil kepada orang Israel, artinya Anda kurang menyadari bahwa orang Israel itu kan sebenarnya orang Yahudi itu pada umumnya tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi nggak mungkin mereka menerima kitab Injil. Jadi kitab Injil yang sebenarnya itu adalah yang di orang Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan, saya hanya begini, kalau secara akademis ketika mengatakan kita sesuatu itu tidak asli lagi, kita harus menunjukkannya aslinya. Jadi dari mana dasarnya kita mengatakan sesuatu yang tidak asli? Karena yang aslinya ada pada kita, begitu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa sesuatu itu sudah palsu dan kita tidak bisa menunjukkan aslinya, berarti sama saja kita itu mengatakan sesuatu yang kosong atau jong, begitu maksud saya. Jadi artinya di sini saya ingin saudara-saudara, kalau membuat suatu statement, hendaknya statement itu yang berasal dari akal gitu, berasal dari akal dan mempunyai suatu nilai kebenaran, bukan hanya asbun saja. Kalau kita asbun saja, apapun bisa diucapkan oleh lidah yang tak bertulang ini. Jadi hendaknya ketika mengatakan suatu fakta ini adalah betul atau tidak, hendaknya disertai dengan fakta lain yang menyatakan, yang bisa menyangkal fakta yang kita katakan bohong itu. Begitu saudaraku. Oke. Saya ingin memperlihatkan atau membacakan dalil di dalam kitab saudara di Wahyu 10 nomor 10 ya. Mudah-mudahan lidah Anda tidak kaku setelah ini. Lalu aku mengambil kitab. Kitab di sini dikatakan dengan bahasa bahasa Yunani ya, Bibliaridon. Bibliaridon itu artinya sebuah buku atau gulungan kitab atau sebuah gulungan kitab atau buku kecil. Itu kitab saudara loh yang mengatakan. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku, dan ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Jadi ini di kitab saudara diterangkan ada buku yang dimakan oleh malaikat. Mungkin gara-gara malaikat makan kali ya, sampai kitab Injil itu sudah nggak ada lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda dengan konsep yang Anda bawa, Anda mengatakan Injil itu bagi Kristen adalah berita kabar gembira.
Nah, sedangkan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini membacakan, memberitakan, mengucapkan, memberikan sebuah kabar kepada muridnya Bani Israel, dan itu bukan Kristen. Kristen dan murid Yesus itu berbeda. Kristen itu orang Roma, Yahudi bukan orang Roma. Catat itu dulu, jangan Anda membaurkan antara pengikut Yesus dengan penyembah Yesus. Kalau pengikut Yesus aja kehilangan Injil, apalagi pentuhan Yesus. Anda harus membedakan antara Bible dengan Injil. Tak ada kata Injil di dalam bahasa Yunani, tak ada. Tak ada kata Injil. Injil itu bahasa Arab, sebuah hikmat yang diberikan Allah kepada Nabi kami Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel, di mana Bani Israel menolak daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa aja ditolak, apalagi pengajarannya. Kristen dengan Bible itu berbeda. Kristen bukan pengikut Yesus, Bible bukan Injil. Catat itu baik-baik. Catat itu, sampaikan ke mimbar-mimbar gereja. Ada seorang bernama Bang Suma mengatakan Injil Bible bukanlah satu yang sama, dan pengikut dan penyembah bukanlah hal yang sama. Antara Kristen dan Bani Israel itu berbeda. Catat itu, gaungkan itu di mimbar gereja. Sekarang saya tanya, saya kasih data kepada saudara. Bible ini adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal. Itu Bible. Mencatat apa? Peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, cerita-cerita yang dikumpulkan kemudian oleh orang-orang yang tidak dikenal. Catatan-catatan mereka ini yang memuat cerita-cerita dan peristiwa-peristiwa ini kemudian disebut Biblika atau Bible, bukan Injil. Injil pengajaran Isa, Bible pengajaran nabi-nabinya Kristen, Nabi Lukas, Nabi Yohanes, Nabi Markus, Nabi Paulus. Itu yang Anda harus tahu. Nah, sekarang saya kasih data kepada saudara. Menurut hasil penyelidikan Lukas, karena dia adalah seorang pewarta, kalau bahasa kita sekarang wartawan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Dia Filipus memberitakan Injil Yesus. Jadi Filipus memberitakan Injil Yesus. Kemudian di dalam Markus 1:14 ini juga si wartawan Markus juga menuliskan sesuai dengan hasil penyelidikan dia. Dia katakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memanggil Filipus dalam Yohanes 1, Filipus, kadia, ikutlah denganku. Yesus datang ke Galilea menceritakan Injil Allah. Apa Injil Allah yang Yesus ceritakan kepada Bani Israel? Segala firman yang Yesus terima dari Tuhan, Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Itulah Injil Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:49, aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Semua yang disampaikan oleh Yesus itulah Injil Allah, firman Allah yang Yesus lontarkan dari mulutnya. Kepada siapa? Bukan kepada Markus, bukan kepada Paulus, bukan kepada Lukas, bukan. Tapi kepada Bani Israel, diantaranya adalah Filipus. Berarti yang berhak menyampaikan Injil adalah Filipus. Makanya dalam Kisah Para Rasul, sebenarnya bukan rasul ini, Kisah para wartawan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Yesus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mana Injil Yesus itu? Injil Yesus milik Bani Israel. Lukas atau Kisah Para Rasul atau Markus atau Yohanes atau Matius atau Filipi, Galiki, Kaluku, Pararan, dan Remaneng itu kitabnya orang Kristen. Beda. Itu dicamkan itu saudara Kebeneren. Silakan. Anda tetap ngawur, Anda tetap bertahan dengan statement bahwa Injil yang ada di Kristen sekarang adalah Injil palsu tanpa buka menunjukkan yang asli. Dan sekali lagi saya katakan, orang-orang Yahudi atau orang Israel itu menolak Yesus sebagai Mesias, jadi tidak mungkin Injil itu ada pada mereka kalau menurut literasi ini. Dan satu lagi, Isa dan Yesus adalah tokoh yang berbeda.
tidak bisa Anda menyamakan antara Isa dan Yesus. Kenapa saya bilang tidak? Mulai dari sisi kelahirannya, di mana dia lahir, ayah dan ibunya, itu adalah dua tokoh yang berbeda. Tujuannya di dunia juga berbeda. Dan yang paling akhir adalah satu disalibkan, satu diserupakan. Jadi kalau dari sini kita lihat, tidak ada hal yang bisa Anda samakan dari Yesus dan Isa. Kedua tokoh ini berbeda, saudara. Jangan Anda ngawur. Jadi bagaimana mungkin Anda menyatakan dua tokoh ini sama? Tidak ada persamaan di antara keduanya. Jadi dengan mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel dan Isa juga untuk Bani Israel, itu nggak sama. Yesus di Alkitab memang untuk semua bangsa, dan Isa memang untuk Bani Israel. Jadi dari sini bahwa kedua tokoh ini berbeda. Jangan Anda campur adukan begitu. Jadi kalau Anda campur adukan, tetap pikiran Anda ngaco seperti sekarang. Anda mengatakan Yesus begini, padahal berbeda dengan Isa yang Anda imani begitu. Jadi tolong luruskan pikiran Anda, sehatkan kembali, normalkan jiwa Anda, biar Anda mengerti bahwa kebenaran ini, bahwa Isa dan Yesus itu berbeda gitu loh. Dan Injil tidak akan ada di orang Yahudi karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Begitu. Tolong sehatkan lagi pikiran Anda, berpikir jernih lagi supaya Anda jangan seperti ini. Saya melihat Anda ini seperti orang sakit jiwa sekarang. Anda wow tanpa ada isi, dan kasihan ini nonton ini. Tidak mendapatkan informasi yang pas dari Anda. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah perdebatan yang kami sajikan pada kalian saat ini. Semoga kita bisa mengambil isi dari perdebatan tersebut. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video perdebatan kali ini. Selamat beristirahat dan sukses buat kita semua. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna dinna indallahil Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.